Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat datang kembali di Gereja Baptis Pemulihan. Mari kita akan sama-sama menyiapkan diri kita saat ini, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat cuaca yang cerah yang sudah Tuhan berkati. Terima kasih buat setiap kasih setiamu yang boleh kami rasakan mulai dari kami bangun pagi hari ini hingga kami boleh sampai di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu yang saat ini hadir berkuasa di dalam setiap hati kami, di dalam pikiran kami, untuk kami boleh datang beribadah kepadamu, untuk kami boleh fokus hanya kepadamu saja Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Kau juga pimpin buat setiap saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, dan biarlah Tuhan tibakan mereka hingga boleh sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa saat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama bangkit berdiri dan kita akan pujikan bersyukurlah. Mari kita akan sama-sama datang ke bait-Nya Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita akan lebih semangat lagi, katakan datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari katakan sekali lagi, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi katakan, bahwasanya untuk selamanya
lagi memuji Tuhan, kita akan naikkan syukur kita kepadanya. Sebab hanya Tuhan kita yang luar biasa baik, yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama naikkan syukur kita buat Tuhan kita Yesus. Selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lebih dalam lagi memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan, setiap kerinduan kami untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, kami boleh ekspresikan di dalam hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami mau serahkan saat ini Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Jadi Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sebab sungguh Engkau Allah kami yang baik, yang teramat baik Tuhan. Dan biarlah setiap ujian kami Tuhan boleh berkenan kepadamu. Biarlah setiap tutur kami Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati-Mu. Setiap perbuatan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kita akan katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, ku cinta Kau selalu,
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah sungguh setiap kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Tuhan, hanya Kau Yesus. Aku memujikan besar-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, aku memujikan besar-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, aku Tuhan Yesus, sebab Engkau sungguh Allah kami yang ajaib. Engkau sungguh Allah kami yang heran Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan buat setiap pemeliharaan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan, boleh kami alami sepanjang minggu ini. Terima kasih buat setiap berkat, kekuatan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan, damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan buat kami semua. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau hadir bersama di tempat ini. Kami mau membawa persembahan kami, persepuluhan kami, dan biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap apa yang kami bawa saat ini Tuhan. Kiranya boleh dipergunakan di tempat ini untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk membuat nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mau serahkan setiap hati kami agar sungguh-sungguh ketika kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan ucapan syukur yang kami bawa ke hadapan Tuhan. Dan kiranya setiap persembahan kami ini boleh berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan saat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang menyiapkan hati kita supaya hati kita menjadi tanah yang subur untuk menerima firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama katakan, inilah rindu kami Tuhan untuk menyembah. Pendeta Thomas. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, menolong kami, memberi pengertian kami, supaya kami terus bertumbuh, bahkan berbuah dalam kebenaran bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, biarlah itu menyukakan hati Tuhan, membuat kami semakin
kagum akan kebesaran Tuhan, sehingga kami semakin merendah di hadapan Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan. Berkati juga untuk anak-anak kami yang mereka juga akan belajar firman. Berkati untuk guru yang membimbing. Kiranya Roh Kudus memberkati sehingga anak-anak ini akan terus bertumbuh, semakin besar, semakin pintar, bahkan semakin mengenal Yesus Kristus dan percaya sebagai Tuhan pribadi mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita melanjutkan tema kita pada bulan Maret ini, yaitu bertumbuh di dalam Kristus. Hari ini kita akan belajar bahwa orang Kristen itu harus berbuah. Jadi kalau kita belajar firman, yang Tuhan inginkan kita harus berbuah. Berbuah kebenaran, karena firman ini adalah kebenaran. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar di dalam Injil Matius pasal yang ke-21. Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20 kita akan baca bersama-sama. Matius pasal 21 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Baik, kita akan baca bersama-sama. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Di pinggir jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak menemukan apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Saudaraku yang kasih Tuhan, minggu yang lalu kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya memerintahkan kita bertumbuh, tapi justru kita belajar belajar dan bertumbuh pasti harus berbuah, bertobat. Ada perubahan dari kehidupan kita, perubahan yang lebih baik, yang lebih benar dalam perkataan kita, dalam sikap kita, dalam perbuatan kita harus ada perubahan. Itu adalah buah pertobatan. Dan yang kedua adalah buah pelayanan. Tidak mungkin rasanya kalau kita bertumbuh lalu kita tetap menjadi orang yang seperti dulu, yang tidak berbuat apa-apa. Karena Tuhan berikan teladan bahwa kita harus melayani Tuhan. Jadi dua buah ini yang harus kita usahakan supaya bertumbuh. Harus bersama-sama. Memang ada orang yang bertumbuh pelayanan. Pelayannya baik. Ya setia pada Tuhan. Dia punya talenta yang banyak. Tapi kehidupan rohaninya tidak baik. Itu ada, saudaraku. Jangan dikira orang yang pelayannya luar biasa
karunia luar biasa, punya kuasa yang besar, jangan kira itu dari Tuhan. Kita lihat bagaimana pengalaman Musa ketika diperintah Tuhan menghadap Firaun. Kita melihat bagaimana Tuhan berikan tongkat yang penuh kuasa itu, dan tongkat itu menjadi ular di depan Firaun. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Firaun pun memerintahkan juru jampi-jampi mereka, dukun-dukun mereka, melemparkan tongkat yang sama, dan ternyata tongkat mereka pun juga menjadi ular. Jadi belum tentu kuasa yang kita lakukan itu belum tentu itu dari Tuhan. Iblis pun bisa memberikan kuasa, iblis pun bisa membuat mujizat, membuat tanda-tanda ajaib yang juga seperti yang kita lakukan. Bedanya hanya satu. Apa, saudaraku? Jikalau orang itu sungguh-sungguh hidupnya di depan Tuhan, ya pasti itu dari Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bahwa orang Kristen harus berbuah, bukan pilihan, tapi harus berbuah. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi, ini kisah mengenai bagaimana ketika Tuhan Yesus ketika lapar, dia mencari pohon ara. Nah, pohon ara mungkin seperti ini, di sini mungkin di Indonesia mungkin jarang kita temukan. Tapi kondisinya ini mereka menemukan pohon ara, dan pada saat Yesus melihat pohon ara itu, Yesus mendekati pohon ara itu, dia lapar dan mengharapkan ada buah pohon ara itu, supaya Yesus bisa memakannya. Tetapi setelah dilihatnya, ternyata pohon ara itu tidak ada buahnya. Yesus mengutuk sehingga pohon ara itu menjadi kering. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini ada beberapa hal yang sangat sulit dimengerti dalam peristiwa ini. Kenapa? Yang pertama sulit dimengerti karena apa? Karena Yesus tahu bahwa pada saat itu bukan musim pohon ara berbuah. Jadi kalau kita melihat di dalam Matius, misalkan dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 13 dikatakan, dan dari jauh itu melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak melihat apa-apa selain daun-daun. Dikatakan apa? Dikatakan sebab memang bukan musim buah ara. Saudaraku, buah ara seperti pohon-pohon yang lain mempunyai musim saat berbuah. Di Indonesia kalau kita melihat musim durian misalkan, musimnya mulai dari Februari atau mungkin sampai September, atau mungkin pohon mangga, musim buah mangga berbulan-bulan tertentu. Jadi tidak setiap hari, tidak setiap selalu musim. Dan saat itu Yesus tahu tidak musim buah ara. Nah, ini aneh. Kenapa Yesus mencari pohon ara? Dan yang kedua, keanehan lagi yang sulit dimengerti, kenapa Yesus sangat emosional? Dia lapar, tidak mendapatkan buah pohon ara, lalu mengutuk pohon ara. Kenapa? Kok sangat emosional kelihatannya. Dan yang ketiga, keadaan yang ketiga, bahwa peristiwa ini, saudaraku, ini menunjukkan bahwa satu-satunya mujizat yang dilakukan Yesus hanya ini, mujizat yang merusak, membuat pohon ara mati, membuat pohon ara kering. Tidak biasanya mujizat yang dilakukan Yesus untuk membangun, menyembuhkan orang, mengusir setan, memberi makan, dan sebagainya. Tapi mujizat ini justru menghancurkan. Ya, ini ketiga keanehan dalam peristiwa pohon ara ini. Saudaraku kasih Tuhan, kita tahu bahwa Yesus sering mengajar dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Jadi Yesus itu sangat pintar
dia kreatif, sehingga pada waktu ngajar dia tidak mulus, tapi diberi perumpamaan. Supaya apa? Supaya pendengar yang diajar itu bisa menangkap, memberikan ilustrasi. Nah, sehingga mereka dapat mengerti dengan jelas apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, salah satu yang dilakukan Yesus adalah perumpamaan-perumpamaan. Ada banyak perumpamaan. Dan sesungguhnya ada dua macam, ada dua bentuk perumpamaan yang dilakukan Yesus. Yang pertama adalah perumpamaan yang diceritakan. Seperti Yesus menceritakan perumpamaan antara domba dan serigala. Itu cerita. Yesus menceritakan ada seekor domba di tengah-tengah serigala. Ada perumpamaan yang diceritakan lagi, dia menceritakan ada ilalang di tengah-tengah gandum. Menceritakan kembali, ada banyak perumpamaan yang juga diceritakan. Tapi juga ada perumpamaan yang diperagakan. Jadi bukan diceritakan saja, tapi diperagakan. Contoh perumpamaan yang diperagakan adalah pada waktu Yesus memberikan perintah Hosea. Hosea diperintahkan untuk menikahi pelacur. Bagaimana mungkin? Apakah Yesus mendukung pelacur? Tapi Yesus, Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi, mengawini perempuan pelacur itu. Dan setelah dinikahi, perempuan itu kembali melacur. Tapi Tuhan turun menyuruh lagi mengambil dia kembali. Dan setelah dinikahi kembali menjadi pelacur lagi. Ini adalah suatu perumpamaan yang diperagakan oleh Yesus. Menggambarkan apa? Menggambarkan Hosea itu digambarkan sebagai Tuhan. Sedangkan pelacur itu, perempuan pelacur itu adalah orang-orang Israel. Orang Israel yang telah melacurkan dirinya, menyembah berhala, yang telah berzina secara rohani. Dia tidak hanya menyembah Tuhan, tapi juga menyembah ilah-ilah yang lain. Diilustrasikan sebagai seorang pelacur. Berkali-kali Tuhan ingatkan kembali bangsa Israel tetap menyembah berhala kembali. Digambarkan sebagai seorang pelacur yang dinikahi oleh Hosea itu. Jadi ada dua tentang perumpamaan, ada dua bentuk. Dan yang satu yang digambarkan Tuhan di sini adalah perumpamaan yang diceritakan, perumpamaan yang diperagakan. Jadi ini perumpamaan tentang pohon anggur yang pohon ara yang gak berbuah ini adalah perumpamaan bukan sekedar diceritakan, tapi diperagakan Yesus. Yesus memperagakan sendiri, dia datang melihat pohon ara, lalu melihat buah tidak ada, lalu marah dan mengucuknya. Ini menggambarkan apa? Pohon ara itu digambarkan, diistilahkan adalah bangsa Israel. Bapak Ibu, kalau kita melihat Tuhan sering menyebut tentang arti perumpamaan itu. Arti perumpamaan itu menggambarkan bahwa pohon ara itu adalah bangsa Israel. Saudara, kita melihat di sini dalam firman Tuhan, pada saat dihijab kita coba lihat pohon ara itu merupakan simbol dari bangsa Israel. Ada beberapa ayat yang mendukungnya. Misalkan di dalam Hosea pasal 9 ayat 10 itu dikatakan seperti ini, seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu, seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara. Aku melihat nenek moyangmu. Jadi bukan sembarang pohon yang dipakai Tuhan Yesus untuk diperagakan ini, tapi pohon buah ara, pohon ara. Pohon ara simbol dari bangsa Israel.
Kita lihat lagi dalam ayat yang berikutnya di dalam Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia 8 ayat yang ke-13. Aku mau memungut hasil mereka. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur. Tidak ada buah ara pada pohon ara. Dan daun-daunnya sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan menindas mereka. Jadi dua ayat ini ada beberapa ayat lagi yang menunjukkan bahwa pohon ara ini simbol dari bangsa Israel. Bangsa Israel, Tuhan Yesus memperagakan, mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Tuhan Yesus mengutuk orang-orang Israel yang tidak berbuah, hanya daunnya yang lebat. Apa makna perumpamaan itu? Coba kita lihat di sini. Digambarkan seperti pohon anggur, pohon ara yang daunnya lebat, yang tidak ada buahnya. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa bangsa Israel itu mempunyai banyak keistimewaan rohani. Disebut bangsa umat pilihan Allah. Hanya Israel menjadi bangsa pilihan Allah, memiliki tanda khusus perjanjian dengan Tuhan melalui sunat. Keistimewaan yang lain diberi hukum Taurat oleh Tuhan. Keistimewaan lain memiliki imam-imam dan tokoh-tokoh agama yang begitu banyak. Memiliki bait suci yang megah, baik yang dibangun Salomo. Jadi mempunyai banyak keistimewaan. Dan itu digambarkan bangsa Israel banyak daunnya. Namun hasil imannya itu walaupun banyak keistimewaan, bangsa Israel gak ada buahnya, gak ada perubahan, gak ada pertobatan. Coba kita lihat kali satu ayat lagi, saudaraku, dalam Roma pasal yang ke-9 ayat 4 yang 5. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak. Ini keistimewaan lain. Bangsa Israel diangkat menjadi anak, menjadi umat pilihan. Mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum-hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Dikatakan bangsa Israel seperti pohon ara yang daunnya lebat. Kegiatan agamaan aktif. Fasilitas sarana rohani melimpah. Ada tokoh-tokoh agama. Ada banyak sekali keistimewaan dengan Tuhan. Tetapi mereka tidak berbuah. Tidak ada perubahan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kadang-kadang dulu saya seperti bangsa Israel. Saya dulu sering sekali mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, rapat-rapat gereja, semua saya ikut capek. Tapi saya gak ada perubahan. Kenapa? Karena waktunya habis. Bangsa Israel mempunyai banyak kegiatan kerohanian, keistimewaan dengan Tuhan yang luar biasa, tapi tidak ada perubahan. Kita lihat dikatakan
di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 13. Ini buktinya bahwa bangsa Israel tidak ada buahnya. Saudara-saudara, keinginan hatiku, keinginan Rasul Paulus yang dinyatakan dalam ayat ini apa? Keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, supaya Israel diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Luar biasa. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ada banyak sekarang orang Kristen giat, tapi ditafsirkan sendiri, bukan sesuai keinginan Allah, tanpa pengertian yang benar. Itu sebabnya banyak gereja berbeda satu sama lain. Masing-masing gereja menafsirkan masing-masing sesuai dengan keinginan hamba Tuhan yang melayani. Banyak orientasi supaya diberkati. Semuanya diarahkan supaya diberkati. Kalau setia supaya diberkati, banyak sekali diarahkan. Mereka giat. Kenapa? Karena dijanjikan diberkati. Siapa yang gak suka diberkati? Mereka giat karena dijanjikan disembuhkan. Mereka giat karena dijanjikan usahanya diberkati luar biasa. Tapi ingat, bangsa Israel melakukan itu. Mereka sangat giat. Sungguh-sungguh giat. Bukan sangat, tapi dikatakan sungguh-sungguh giat. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Saudara, kalau saya merenungkan ini menakutkan, saudaraku. Kita giat di gereja, giat berkedok rohani, dijanjikan, tapi ternyata pengertiannya salah. Oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi mereka tidak belajar firman Tuhan, tapi mereka belajar dari mana-mana. Hanya kata orang, ini sangat berbahaya. Kalau kita belajar YouTube sangat berbahaya. Tanpa kita dasar yang kuat, melihat firman Tuhan yang benar, kita bisa seperti bangsa Israel, melakukan tanpa pengertian yang benar, menafsirkan sesuai kepentingan kita masing-masing. Orang pasti senang firman Tuhan yang menyenangkan kita, yang menguntungkan kita. Kita lihat begitu keras ketika menyenangkan kita, kita berkata amin, sesuai keinginan kita. Tapi ketika ada perintah yang harus kita lakukan, tidak mau berkata amin. Mereka takluk. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bapak Ibu, ini menggambarkan bangsa Israel itu walaupun banyak sekali sarana rohani yang Tuhan berikan, keistimewaan yang luar biasa, kegiatan rohani, tapi tidak bertobat, tidak berbuah. Tuhan tidak melihat aktivitas kita. Tuhan gak melihat betapa hebatnya kita dalam pelayanan. Karena iblis pun juga bisa memberikan kemampuan kita untuk melayani. Satu tanda yang tidak bisa ditipu jikalau kita ada perubahan hidup kita. Kenapa? Karena perubahan hidup yang benar dari yang gak benar itu adalah bukti bahwa kita dituntun Allah. Karena Allah kita adalah kebenaran. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita melihat di sini saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi mari kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang lahir baru.
Tidak ada seorang ibu melahirkan seorang langsung menjadi Kristen. Kalau beragama Kristen ya banyak. Saya begitu lahir beragama Kristen, saudaraku. Karena apa? Bapak ibu saya Kristen. Saya dibawa ke gereja. Saya dibaptis 2 kali. Baptis percik, baptis selam. 2 kali dibaptis. Saya Kristen. Waktu usia 17 tahun saya mendapat KTP tulisannya Kristen. Tetapi saya belum menyatakan percaya Yesus. Kekristenan sejati dimulai pada saat kita membuka hati, mengaku percaya Yesus secara pribadi dan tunduk kepada Yesus. Itu kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Beda KTP. Dan kita bertumbuh semakin hari semakin berubah. Semakin hari karakter kita semakin diubahkan menjadi lebih baik. Dan itulah buah yang diharapkan Tuhan. Buah pertobatan, buah kebenaran. Hidup kita semakin hari semakin menjadi benar di hadapan Tuhan. Dan itu yang menjamin keselamatan kita dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada seorang ini ilustrasi, ada seorang bapak yang sangat hebat. Bapak ini belajar firman Tuhan dan dia suka belajar Alkitab. Dan di gereja itu sering diadakan lomba menghafal ayat. Bapak ini rajin menghafal ayat dan otaknya sangat cerdas, gampang menghafal. Dalam otaknya tersimpan ada banyak Alkitab yang dihafalkan. Tapi sayangnya bapak ini pemabuk berat. Dia suka mabuk. Satu saat dia malam minggu, malam-malam, Sabtu malam dia mabuk. Lalu di jalan dia mabuk, bahkan sampai muntah-muntah. Lalu kadang-kadang gak kuat lagi, tertidur jalan, bangun lagi sambil ngomel-ngomel. Dia mabuk. Dan suatu saat Sabtu malam itu dia tidur di gereja, pas di depan pintu gereja. Dia mabuk. Minggu paginya Pak Pendeta datang. Siapa ini? Siapa kamu? Dia enggak jawab. Lalu pendeta itu bilang, pemabuk, apa yang kamu lakukan di sini? Lalu pemabuk ini mengangkat kepalanya, melihat pendeta dan berkata, pendeta, ada firman Tuhan. Aku harus ada di rumah Bapakku. Itu ayat Alkitab. Mabuk, ayat Alkitab keluar. Pendeta harus ingat, aku harus diam di rumah Bapakku. Lalu pendeta itu, hei pemabuk, ini bukan rumah bapakmu, pergi sana. Kembali pemabuk sambil memandang pendeta, dia berkata, pendeta, serigala mempunyai riang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat Alkitab. Kemudian pendeta itu semakin terpancing emosi, marah, dan telepon polisi supaya disuruh pergi. Datanglah polisi, dan kemudian pemabuk itu dibawa polisi, diangkat oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi. Kembali sambil berjalan terhuyung-huyung, pemabuk itu melihat pendeta dan berkata, pendeta, telah tiba saatnya anak manusia diserahkan ke orang jahat. Alkitab.
Kemudian pendeta itu diminta polisi untuk di kantor polisi supaya diproses. Akhirnya pendeta itu berkata polisi, Pak polisi udah lepaskan aja, lepaskan. Dan sambil berjalan mau pulang, pemabuk itu melihat pendeta dan berkata, pendeta sudah selesai. Ayat Alkitab. Dia jago menghafal ayat Alkitab. Tapi pemabuk. Ada banyak orang yang hebat melayani Tuhan. Satu saat saya pas makan di pinggir jalan itu, ada seorang kelompok remaja itu pakai pakaian hitam putih. Mungkin dia singer dari sebuah gereja. Makan tuh dan dia ngomong-ngomongnya porno, saudara. Porno. Saya dengar dan mereka remaja itu saling pelukan, laki perempuan. Melayani. Memang bisa. Kenapa bisa? Karena singer itu, suara itu diberi Tuhan. Itu talenta. Jadi kalau kita diberi suara yang bagus, kita bisa menyanyi dengan baik. Tetapi Tuhan melihat apakah itu berubah. Itu buah, itu perubahan yang paling penting. Saya mengenal seorang hamba Tuhan luar biasa talentanya. Tapi akhirnya bercerai dengan istrinya karena selingkuh. Jadi pelayanan gak menjamin, tidak menunjukkan kita hebat. Itu pemberian Tuhan. Itu talenta yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Tapi perubahan inilah bagian kita. Buah yang sesungguhnya adalah perubahan ini. Yang terbaik, kita diubahkan hidup kita, lalu baru kita melayani. Jangan dibalik. Ada banyak orang Kristen terbalik. Ada banyak gereja menerapkan terbalik. Begitu baru menjadi masuk orang Kristen dilayani, suruh melayani Tuhan. Suruh melayani Tuhan. Padahal dia belum tentu imannya kuat, tapi sudah melayani Tuhan. Hebat pelayanannya. Tapi tidak ada perubahan. Saya bersyukur gereja kita menerapkan itu, tetap berpegang teguh. Harus bergabung dengan gereja, belajar firman Tuhan. Setelah bertumbuh, ada perubahan, baru melayani Tuhan. Saya bersyukur Gereja Baptis mengajarkan hal itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kita melihat di sini bahwa jangan menjadi orang Kristen seperti bangsa Israel yang digambarkan seperti pohon ara yang daunnya lebat tetapi nggak ada buahnya. Jangan menjadi orang Kristen yang kita begitu sibuk dengan kegiatan-kegiatan keagamaan kesana kemari. Itu baik. Tapi ketika disertai dengan perubahan hidup kita, semangat melayani itu baik. Tetapi menjadi nggak baik, nggak berguna jikalau tidak ada perubahan hidup kita. Minggu yang lalu saya menyampaikan kesaksian yang nyata. Ada seorang anggota gereja kita waktu itu, dia bercerita, dia bersaksi. Sebelum kita melayani dia bersaksi. Dia sangat jauh dengan anak-anaknya. Begitu bapak ini berangkat, anaknya happy sekali. Sore happy main-main mereka berdua. Tapi begitu mendengar suara motor bapaknya, anak ini lari masuk kamar. Dia takut dengan bapaknya. Di gereja melayani. Tapi di rumah menjadi momok bagi anak-anaknya. Kasar. Suka memukul. Suka memaki-maki dan kata yang kotor.
Dan setelah kita layani, anaknya berkata, saya senang memiliki bapak yang sekarang ini. Bapaknya tetap. Artinya anak ini berkata, saya senang bapak itu seperti sekarang ini. Selalu dirindukan kapan ayah pulang. Kenapa? Karena bapak ini ada perubahan. Anak-anaknya merindukan bapaknya. Selalu hadir di rumahnya. Kalau dulu gak ada anaknya mengharapkan bapaknya supaya gak bisa pulang. Mari kita menjadi orang Kristen yang berbuah. Kita bisa menghafal ayat itu baik, tapi juga harus dibuktikan perubahan hidup kita. Ada perubahan. Ibadah itu baik, tapi mari kita akan supaya ibadah itu akan dapat membuat kita ada perubahan. Jangan berkata haleluya, amin. Tapi kata amin itu sesungguhnya setuju. Saya akan melakukan. Tapi kita sering latah amin, tapi enggak melakukan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan menjadi orang Kristen yang berbuah. Berbuah, ada perubahan dalam hidup kita. Dan dalam perubahan itu kita pasti akan tumbuh menjadi seorang pelayan di gereja yang benar. Kenapa? Karena membuktikan hidup bisa diubah dulu, baru kita melayani Tuhan. Memang gak sempurna. Masih ada kesalahan, tapi terus-menerus berubah. Terus berubah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tumbuh berbuah. Sakyus hidupnya adalah orang yang sangat jahat. Dia pakai pajak Romawi, sering memungut pajak berkali lipat, 4 kali lipat, berkali-kali lipat. Waktu belum bertobat itu pekerjaan Sakyus. Merugikan, memaksa, memalak orang-orang. Begitu mendengar Yesus datang, dia naik pohon karena dia pendek. Yesus datang, turun, Sakyus turun. Aku akan ke rumahmu. Di saat Yesus di rumahnya itulah makan bersama. Yesus mengajarkan Sakyus, mengingatkan Sakyus dan akhirnya Sakyus bertobat. Sakyus bertobat. Ada perubahan. Dia berkata, ya Tuhan, orang-orang dulu yang saya rugikan, yang saya tarik pajaknya lebih besar dari semestinya, saya akan gantikan 4 kali lipat dari apa yang saya tarik. Dan separuh hartaku ini Tuhan akan aku berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada perubahan, ada buah. Walaupun Sakyus belum banyak belajar firman Tuhan, tapi ada perubahan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi harus berbuah. Memang seperti pohon, ada yang pohonnya sehat, cepat berbuah, tapi juga ada kita seperti kita. Ada rohaninya cepat berbuah, tapi juga ada yang lambat. Apa faktornya? Bagaimana kita berbuah? Mari kita akan lihat bagian kedua, bagaimana supaya kita berbuah. Ini yang menentukan cepat atau lambatnya kita berbuah. Yang pertama dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai 5. Tinggal di dalam Yesus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita tinggal dalam Yesus,
Kalau Yesus di dalam kita, pasti berbuah. Amin. Yang menyebabkan kita berbuah adalah firman Tuhan. Anak kita kalau kita cekoi, tahu cekoi ya? Kalau kita cekoi di YouTube itu, atau suka nonton televisi tanpa didampingi. Ada seorang anak kecil waktu itu, dulu masih kecil, sekarang udah menikah orangnya. Biasa kita, bapaknya cerita dengan saya, bapaknya sudah meninggal saat itu, tapi dulu cerita saya, Pak Pendeta, saya sedih anak saya ini, kenapa? Maaf saudaraku, ini saya kasar ya, saya pulang Pak Pendeta, buka pintu, anak saya berkata, hei bajingan, saya sedih Pak Pendeta, saya nggak pernah ngajari. Ternyata anak ini sering nonton sinetron. Dan nontonnya bersama mamahnya. Dia cerita, Pak Pendeta, satu saat dia naik di tempat ayunan, kalau setan itu naik tinggi itu. Dia naik tinggi, tiba-tiba anak saya lihat saya, lalu dia lompat Pendeta. Kembali karena dia nonton film-film action itu. Kalau kita biarkan anak kita yang masih kecil dicekoi macam itu, akan tumbuh orang yang jahat. Saya percaya itu. Apa yang kita masukkan di dalam anak kita, itu yang akan kita tuai. Kalau kita masukkan anak kita sejak dini firman Tuhan, walaupun dia belum bisa membaca, tapi kita dampingi. Bukan nggak boleh nonton YouTube, mungkin ada yang baik juga YouTube. Ada banyak ilustrasi yang bagus, tapi didampingi. Supaya dimasukkan dalam pikiran-pikiran mereka. Dan suatu saat dia bisa belajar firman Tuhan. Berikan firman Tuhan supaya belajar firman Tuhan. Sekarang ada banyak firman Tuhan yang versi anak-anak. Firman Tuhan bergambar, cerita-cerita banyak. Jangan diberikan komik. Jangan diberikan cerita yang lain yang sifatnya itu sangat-sangat tidak masuk akal. Tapi berikan yang masuk akal, yang benar-benar. Saya percaya kalau mereka dalam dirinya ada firman Tuhan, ada Yesus Kristus, dia akan berbuah. Kalau Bapak Ibu memasukkan Yesus dan firman-Nya dalam hati kita, saya percaya kita pasti berbuah. Tinggallah dalam aku, dan aku dalam kamu. Ini jaminan kita berbuah. Firman-Ku tinggal dalam kamu. Ini jaminan kita berbuah. Firman kita tinggal dalam kita bukan berarti hanya kita hafal, tapi kita lakukan. Terus sebabnya yang pertama adalah tinggal di dalam Yesus. Dan yang kedua adalah taat pada firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-3, 7 dan 10 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ada firman yang membersihkan kita. Ayat ke-7, jika kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, ini kalau firman ini tinggal dalam kita, artinya kita lakukan firman Tuhan. Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku. Jadi pengertian firman tinggal dalam kita, itu berarti kita menuruti firman Tuhan, bukan sekedar menghafal.
bukan sekedar belajar, tapi sungguh-sungguh menuruti firman, artinya taat pada firman. Jadi kalau kita menuruti firman Tuhan, semakin sering, semakin banyak firman yang kita turuti, ya semakin cepat kita berbuah. Sama seperti seorang yang belajar apapun. Belajar masak misalkan, ada banyak teori yang diberikan gurunya masak. Kalau anak itu cepat menerapkan teori-teori itu, pasti akan bisa cepat menjadi ahli masak. Kalau seorang anak mengikuti bela diri yang diajarkan gurunya, teori-teori disampaikan gurunya, pasti dia akan cepat mahir menjadi seorang bela diri yang baik. Kalau seorang anak atau kita menerapkan firman Tuhan, pasti akan lebih cepat berbuah firman Tuhan seperti yang kita pelajari. Kuncinya, seperti apa kita menerapkan firman Tuhan? Sebanyak apa kita melakukan firman Tuhan? Saya percaya kita sering mendengar firman Tuhan. Amin. Kita sering mendengar firman Tuhan. Minggu kita mendengar firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu di rumah juga sering mendengar firman Tuhan melalui renungan pribadi. Kita sangat sering mendengar firman Tuhan. Tapi masalahnya, apakah firman itu kita taati atau tidak? Apakah firman itu menjadi dalam hidup kita? Apakah firman itu tinggal di dalam kita atau tidak? Ya walaupun kita sering mendengar firman Tuhan, tapi kalau kita nggak menerapkan firman Tuhan, ya tidak akan pernah berbuah. Karena kuncinya adalah kita menerapkan firman Tuhan. Semakin kita sering menerapkan firman Tuhan, semakin kita cepat berbuah. Dan semakin lebatlah buah. Dan itu yang cari Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengakhiri khotbah saya dengan ilustrasi. Ini ada kisah di kitab Apokrit ya. Kitab Apokrit itu adalah cita-cita keagamaan kuno dulu yang tidak dimasukkan dalam kanonisasi di Alkitab. Jadi nggak masuk Alkitab. Dulu ada banyak sekali kisah-kisah tentang cita-cita rohani kuno itu, tapi yang masuk Alkitab itu adalah yang sudah kanonisasi. Tapi ada banyak sekali kitab Apokrit yang nggak masuk ya. Jadi ini kisah yang nggak masuk di Alkitab. Yesus mengajar murid-muridnya, dan sebelum mengajar Yesus berkata, saudara, kalian, saya akan mengajar kalian ke atas bukit. Ayo kita naik bukit. Lalu Yesus memberikan perintah, murid-muridku, bawa batu sebesar mungkin dan bawa naik ke bukit. Lalu murid-murid yang lain berusaha mencari batu yang sebesar mungkin, yang mampu dia bawa. Berat sekali, tapi itu perintah Tuhan. Dia membawa batu yang besar-besar. Memang berat naik bukit itu, tapi itu kata perintah Tuhan. Tapi Petrus, bodoh banget, ngapain bawa batu besar-besar. Dan Petrus yang bawa batu yang kecil aja, dikantongi. Yang penting bawa batu lah. Mereka bersusah payah mau batu yang berat. Dan sampai di bukit itu, batu-batu ditaruh di hadapan mereka masing-masing. Lalu Yesus mulai mengajar. Mungkin sudah mulai lapar, Yesus berkata, murid-muridku, bawa batu-batu itu yang kamu bawa nanti tadi di hadapanku. Lalu mereka membawa batu yang besar-besar ditaruh di hadapan Yesus. Sedangkan Petrus membawa batu yang kecil, taruh. Lalu Yesus memberkati, batu itu menjadi roti. Sekarang makanlah roti masing-masing. Jangan berbagi dengan yang lain. Wah, yang lain makan kenyang, saudara. Batu besar menjadi roti besar. Nah, Petrus bawa sini, ya roti segini.
Petrus lapar. Tuhan perintahkan jangan berbagi yang lain. Untuk mengetes keberanian, kejujuran mereka. Selesai, lalu mereka turun. Minggu berikutnya, Yesus berkata, murid-muridku, ayo kita naik ke bukit lagi. Saya akan mengajar kalian yang lebih penting. Sekarang, bawa batu, bawa ke bukit. Banyak bawa batu yang sebanyak mungkin. Gak usah besar-besar, tapi sebanyak mungkin. Ya, pengalaman yang lalu, Petrus membawa kecil, ternyata berubah menjadi roti dan kecil. Hari ini Petrus nggak mau seperti yang minggu lalu. Petrus mencari batu yang besar, sedangkan murid yang lain bawa batu yang kecil-kecil dikantongin. Memang kecil-kecil banyak tapi dikantongin. Mereka jalan karena batunya kecil-kecil, dan Petrus bawa batu yang gede, sangat gede sekali dan dipikul, berat, ditaruh di bukit itu. Ayo kumpul, kita belajar. Kalian lapar? Ya guru. Sama bawa batu? Ya guru. Lihat, itu ada pohon ara, berbuah banyak. Ambil buah itu dengan gunakan lempar pohon buah itu dengan batu yang kalian bawa. Mereka melempar, banyak kan? Yang mbak banyak lempar kecil-kecil, tapi itu mbak batu gede. Tidak bisa mendapatkan satu buah pun karena gede sekali batunya. Apa yang kita petik dari ilustrasi ini? Lakukan apa kata Tuhan. Jangan penafsiran kita sendiri. Kalau Tuhan suruh bawalah. Kalau Tuhan berkata, silakan lakukanlah. Kalau Tuhan bicara, jangan lakukan. Kalau Tuhan berkata, berilah, kita beri. Kalau Tuhan berkata ini, lakukan ini. Jangan memikirkan, jangan menafsirkan keinginan sendiri. Saya percaya, kalau ini kita lakukan, apa lakukan kata Tuhan kita lakukan, kita akan menjadi orang yang berbuah, dan buah itu adalah yang dicari Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kesimpulannya dikatakan yang saya tulis di sini, orang yang semangat, senang melayani Tuhan, belajar menghafal Alkitab dalam hidupnya, tidak semakin baik, itu bagaikan pohon ara yang daunnya banyak. Hanya senang ini, senang itu. Tapi nggak ada perubahan. Itu digambarkan seperti pohon ara yang daunnya banyak, tapi nggak ada buah. Yang menggambarkan bangsa Israel. Tidak ada pertobatan. Walaupun memiliki banyak sarana rohani, keistimewaan dari Tuhan yang luar biasa, tapi bangsa Israel nggak berbuah. Yang kedua, Tuhan Yesus mengharapkan hidup kita berbuah. Ada perubahan hidup semakin benar, semakin baik dari hari ke hari. Proses, perlu waktu. Semakin kita berani menerapkan firman Tuhan, semakin kita cepat berbuah dan berubah. Hidup orang Kristen akan berbuah, akan berubah juga jika kita taat melakukan firman Tuhan. Mari belajar taat, saudaraku. Mari kita belajar taat. Kalau Tuhan katakan ini, kalau firman Tuhan katakan ini, mari kita lakukan. Dan itu yang membuat kita berbuah. Kalau kita berbuah, Tuhan senang. Karena Tuhan melihat buah kita. Bukan kegiatan kita, tapi Tuhan melihat buah kita. Amin. Bapa di surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu ini. Tolong kami Bapa, supaya firman-Mu ini
memberikan pengertian kami. Tolong Roh Kudus, supaya kami benar-benar menyadari ini. Kami enggak mau bagaikan seperti pohon ara yang daunnya lebat, tapi enggak ada buah. Kami rindu Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh ada buah-buah kehidupan kami, ada perubahan hidup kami. Dan perubahan hidup yang lebih baik, yang benar itu akan dinyatakan dalam pelayanan yang kami lakukan. Sehingga pelayanan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Ajari kami taat ya Tuhan. Ajari kami taat untuk firman-Mu. Taat melakukan firman-Mu. Kita lakukan firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, mari kita renungkan. Dan kita belajar taat. Kita belajar melakukan. Pasti kita berbuah. Kita nyanyikan pujian, Ku taat perintah-Mu. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu, pegang setiap firman Tuhan, jadi dalam kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Kita nyanyikan dari atas. Mari taat perintah Tuhan, taat firman-Nya, supaya kita berbuah kebenaran. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap
Tuhan, biarlah pujian ini merupakan respon kami atas firman-Mu yang kami dengarkan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Setiap firman yang sering kami dengar, kiranya kami lakukan supaya kami berbuah, karena Engkau Tuhan menyukai buah, bukan menyukai daun-daun yang lebat, tapi Tuhan mencari buah dalam hidup kami sebagai orang Kristen. Buah pertobatan, ada perubahan dalam kehidupan kami selama kami mengikuti Yesus. Semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari berdiri sama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saat kita meninggalkan tempat ini, saat kita pulang ke rumah masing-masing, kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan berdoa secara pribadi sejenak. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.